Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Jumpa lagi dengan saya pada pelatihan daring instalasi kontrol berbasis PLC di P2 KPTK 2 di hari kedua bersama saya Hadi Purnomo. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gerbang logika ya, baik gerbang AND, OR, dan sebagainya. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku semua, Bapak dan Ibu guru yang mungkin mengikuti pelatihan ini, apakah anak-anakku sudah hadir semua? Baik, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran di Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti biasa, ya, ada beberapa peraturan atau rule yang harus kita sepakati bersama, yaitu apalagi di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, saling jaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Baik anak-anakku, kita langsung masuk ke materi kita pada hari kedua ini. Ya, pada hari kedua ini ya skema KNI level 2, ya skema KKNI level kedua, ya level 2 teknik instalasi tenaga listrik. Lalu unit kompetensinya adalah mengoperasikan PLC. Elemen kompetensinya merencanakan dan menyiapkan pengoperasian PLC. Lalu KUK-nya adalah membuat program ladder. Baik anak-anakku, apa sih PLC itu? Ya, apa sih PLC? Ya, PLC adalah merupakan sebuah sistem sebenarnya sebuah sistem yang terdiri dari microcontroller khusus yang dibuat untuk industri Artinya apa? Seperangkat-perangkat lunak dan perangkat keras yang diadaptasi untuk keperluan aplikasi dalam dunia industri seperti itu. PLC apa sih bagian-bagian dari PLC? PLC itu terdiri dari yang pertama adalah input modul atau input device ini seperti ini ada push button on, push button off ada kontak NO ataupun kontak NC seperti itu. Lalu ada PLC-nya tersendiri yaitu Central Processing Unit-nya, CPU dari PLC ini ada power supply-nya, maka ada program dan data. Lalu ada output modul ada output modulnya peralatan keluarannya seperti apa contohnya ada motor listrik, ada lampu indikator dan sebagainya. Lalu ada programming device. Nah, ini alat atau seperangkat peralatan baik berupa PC ataupun laptop untuk membuat programnya. Mengapa sih kita menggunakan PLC? Keuntungan apa yang kita dapat jika kita menggunakan PLC? Yang keuntungan yang pertama adalah ditinjau dari segi biaya Jika sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan menggunakan banyak relay, maka akan lebih murah apabila kita menggunakan atau memasang satu buah PLC sebagai alat kontrol Salah satu masalah apabila aplikasi kontrol menggunakan relay adalah sama saja dengan mengeluarkan biaya untuk membuat satu rangkaian kontrol yang digunakan untuk satu buah aplikasi kontrol Ini berarti apabila kita akan membuat satu atau lebih rangkaian kontrol yang sejenis akan memerlukan biaya tambahan Beda halnya jika kita menggunakan PLC. Kita dapat membuat rangkaian kontrol yang sejenis tanpa memerlukan biaya tambahan untuk membeli komponen kontrol. Kenapa? Karena di dalam PLC komponen kontrol yang diperlukan tersebut dapat disimulasikan oleh
PLC. Seperti contohnya apa? Timer, counter, sequencer, dan sebagainya. Lalu ditinjau dari segi fleksibilitas. Ya, PLC dapat dengan mudah diubah-ubah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara memprogram ulang sesuai dengan yang diinginkan. Tidak seperti pada kontrol relay konvensional, kita harus melakukan pengawatan ulang dan ini tentu saja akan memakan waktu dan biaya. Yang ketiga, ditinjau dari segi keandalan ya. PLC jauh lebih handal jika dibandingkan dengan kontrol relay konvensional. PLC didesain untuk bekerja dengan keandalan yang tinggi dan jangka waktu pemakaian yang lama pada lingkungan industri. PLC ini juga diproteksi terhadap kemungkinan kerusakan akibat surja pada bagian input ataupun outputnya, yaitu dengan cara menggunakan rangkaian isolasi opto atau cahaya. Dengan menggunakan baterai cadangan ya. Jadi di dalam PLC itu terdapat baterai cadangan ya atau backup pada RAM atau EPROM untuk menyimpan atau menjaga program aplikasi ya. Karena PLC seperti komputer ya, maka dapat dijamin waktu produksi yang vital tidak akan hilang yang dikarenakan oleh program hilang atau penyimpangan setelah terjadi kesalahan dalam sistem kontrol. Yang keempat adalah ditinjau dari mempunyai kemampuan seperti komputer ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa PLC pada dasarnya adalah komputer juga ya, tadi karena ada CPU-nya, Central Processing Unit ya. Dan ini berarti kita dengan menggunakan PLC dapat mengumpulkan dan memproses data PLC ya. Dapat pula melakukan diagnosa dan menunjukkan kesalahan apabila terjadi gangguan. Sehingga ini sangat membantu dalam melakukan pelacakan gangguan ya. PLC juga dapat berkomunikasi dengan PLC lain termasuk juga dengan komputer ya. Sehingga kontrol dapat ditampilkan di layar komputer, didokumentasikan ya, serta gambar kontrol dapat dicetak dengan menggunakan printer. Lalu ditinjau ya dari mudah dalam melakukan pelacakan gangguan ya. Kontrol ya, gangguan kontrol ya. Kenapa pada layar monitor dapat ditampilkan gambar kontrol ya, sehingga kita dapat dengan mudah mengamati apa yang terjadi di sistem kontrol ini ya. Ini memungkinkan operator atau orang melakukan evaluasi terhadap kontrol dan melakukan pengubahan atau perbaikan dengan cukup memasukkan perintah melalui papan ketik atau keyboard ya. Jadi itu adalah keuntungan-keuntungan ya yang didapat jika kita menggunakan PLC ya dibandingkan dengan rangkaian relay konvensional ya. Nah, ada berapa sih jenis PLC? Ya, jenis-jenis PLC ya pada dasarnya apa ya? Pada dasarnya ada dua jenis PLC ya. Yang pertama adalah PLC compact ya. Nah, ini yang PLC yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah ya. PLC compact adalah PLC yang jumlah IO-nya terbatas ya. Jumlah IO-nya terbatas ya. Karena untuk skala industri kecil ya, skala otomasi kecil ya. Lalu yang kedua adalah PLC modular. Nah, ini adalah PLC yang ya, yang apa? Jumlah IO-nya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi ya. Memorinya bisa ditambah ya, baik internal ya, baik inputnya ya maupun output ya. Internal array-nya terdiri input dan output. Oke. Baik. Ya. Nah, ini adalah indikator status PLC ya. Kebetulan yang kita gunakan adalah PLC Omron ya. Sebetulnya semuanya sama ya. PLC apapun indikatornya sama ya. Ada indikator power ya. Ya, ada indikator power ya. Ketika indikator power on, maka suplai tegangan diberikan kepada PLC ya. Jika indikator power off ya,
maka suplai power ya, suplai tegangan tidak diberikan kepada PLC. Lalu ada indikator run ya. Jika indikator run ini menyala atau on, maka PLC beroperasi pada mode run atau monitor ya. Jika indikator run ini off ya, tidak menyala, maka PLC pada mode program atau terjadi kesalahan fatal. Lalu ada indikator error atau alarm ya. Jika indikator error ini on ya, maka terjadi kesalahan fatal ya. Operasi PLC terhenti secara otomatis ya. Lalu jika indikator error atau alarm berkedip, terjadi kesalahan yang tidak fatal ya, tetapi operasi PLC tetap berlangsung. Lalu jika indikator error atau alarm ya tidak menyala atau off, maka mengindikasikan ya PLC beroperasi normal. Lalu ada indikator COM ya, communication ya. Jika lampu indikator ini menyala, maka data sedang ditransfer melalui peripheral port ya. Jika lampu common ini, indikator lampu common ini off, maka data sedang tidak ditransfer melalui peripheral port ya. Jadi seperti itu, ada indikator status PLC ya. Hampir semua PLC sama indikatornya. Baik. Lalu ada yang disebut dengan indikator input ya. Indikator ini akan menyala apabila input on ya. Apabila terjadi kesalahan fatal, lampu indikator berubah menjadi ya. Jika CPU atau I/O bus error, maka input indikator off ya. Memori atau sistem error, maka input indikator tetap pada status sebelum kesalahan terjadi meskipun status input berubah. Lalu ada indikator output ya. Indikator ini akan menyala ketika relay output dalam keadaan on atau menyala. Lalu ada yang namanya indikatornya untuk komunikasi ya, dengan menggunakan adapter RS232C atau RS424 ya. Dengan komunikasi host link ini memungkinkan sebuah host komputer mengontrol sampai dengan 32 ya PLC Omron. Nah, untuk menggunakan PLC dengan komputer dapat menggunakan adapter RS232C atau RS422. Baik, anak-anakku sekalian ya, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Lalu kita masuk ke struktur area PLC Omron ya. Di dalam PLC Omron itu terdapat struktur area. Yang pertama adalah area IR ya, internal relay. Nah, area IR ini meliputi input, output, dan area kerja ya. Bit-bit dalam area IR ya, internal relay itu biasanya dimulai dari IR 00000 sampai IR 00915 ya. Dialokasikan untuk terminal CPU dan unit input output. Bit input biasanya dimulai dari IR 0000 dan bit output dimulai dari IR ya 1000 ya. Itu untuk CPM 1A ataupun CPM 2A ya. Jika CP1L maka bit outputnya dimulai dari 10000 ya. Jadi jika berbeda jenis biasanya bit outputnya berbeda. Lalu bit walk-nya ya dapat digunakan secara bebas dalam program ya. Biasanya bit walk-nya adalah 200 seperti itu. Lalu ada yang dinamakan juga spesial relay ya. Bit relay spesial ini adalah bit yang digunakan untuk fungsi-fungsi khusus ya. Untuk seperti apa? Fungsi flag ya. Misalkan dalam operasi penjumlahan terdapat kelebihan digit ya, maka carry flag akan diset menjadi 1 ya. Kontrol bit PLC, informasi kondisi PLC dan sistem clock. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan auxiliary relay ya. Bit auxiliary relay ini adalah bit yang digunakan untuk flag yang berhubungan dengan operasi PLC CPM1A ya. Bit ini diantaranya digunakan untuk menunjukkan kondisi PLC yang
disebabkan oleh kegagalan sumber tegangan, kondisi I/O spesial, kondisi unit input ataupun output, kondisi CPU PLC, kondisi memori PLC, dan sebagainya. Lalu ada juga ya yang dinamakan holding relay ya. Ini dapat difungsikan untuk menyimpan data atau bit-bit penting karena tidak akan hilang walaupun sumber tegangan PLC mati ya. Karena PLC tadi mempunyai baterai cadangan tersendiri. Lalu ada juga yang disebut dengan link relay ya. Ini digunakan untuk link data pada PLC link system. Apa artinya? Ya, artinya untuk tukar-menukar informasi antara dua atau lebih PLC ya dalam sebuah sistem kontrol yang saling berhubungan satu sama lain. Lalu ada yang juga yang disebut dengan temporary relay ya. Ini berfungsi untuk menyimpan sementara kondisi logika program ladder yang mempunyai titik pencabangan khusus ya. Lalu ada yang dinamakan dengan timer ataupun counter ya. Nah, ini untuk mendefinisikan suatu sistem tunda waktu ya atau yang disebut dengan timer ataupun untuk penghitung ya, pencacah ya, counter. Untuk timer ya tim ya mempunyai orde waktu 100 milisecond dan timer high mempunyai orde waktu 10 milisecond ya. Ya. Ini alamatnya biasanya adalah tim 00 sampai dengan tim 015 dapat dioperasikan secara interrupt untuk mendapatkan waktu yang lebih presisi ya seperti itu. Lalu juga ada data memori ya. Nah, baik anak-anakku ya. Tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan ada IR, SR dan sebagainya. Nah, ini adalah struktur areanya di PLC-nya ya. Ya, di sini untuk internal relay ada input, output dan work area. Nah, ini adalah alamatnya atau bit kerjanya ya seperti ini. Ya, seperti itu. Ini ada SR area, TR area ya. Ini adalah untuk alamatnya bitnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembuatan ladder ya. Nah, ini adalah menu ya atau ikon-ikon ya. Ini ikon yang terdapat di Syswin ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ikonnya ya. Hanya ada beberapa perbedaan ya dengan yang di CX Programmer ya. Oke, ini ya open kontak atau kontak NO, ini kontak NC ya, atau ini bisa diilustrasikan sebagai tombol on, ini tombol off, ini lalu untuk membuat horizontal line, ini untuk membuat vertical line. Lalu ini ada kontak output ya NO, ini kontak output NC. Nah ya, nah ini yang function tim ya CNT. Nah ini berbeda nanti yang kita dapati di CX Programmer ya. Nah ini adalah pemasangan instalasi PLC ya untuk terminal input. Nah ini adalah untuk terminal input di dalam PLC ya. Jadi di dalam terminal input PLC itu terdapat satu terminal COM. Nah ini COM ya. Di dalam terminal input ada satu terminal COM ya. Nah, ini yang nanti dihubungkan dengan catu daya internal ya, catu daya internal DC PLC itu sendiri. Yang tadi range-nya biasanya adalah 12 volt DC sampai 24 volt DC ya. Lalu ini adalah peralatan inputnya ya, push button, limit switch, proximity sensor ya, interlock kontak ya. Seperti itu ya. Maka di masing-masing peralatan input ini salah satu ujungnya, kalau salah satu terminal daripada peralatan input itu di jumper ya, dikoppel ya, dihubungkan ya menjadi satu, lalu apa, dikonek atau dihubungkan dengan dengan terminal 0 DC ya, 0 DC atau min DC-nya ya, min DC daripada tegangan internal DC yang dimiliki oleh PLC ya. Jadi untuk terminal DC ini terdapat pada terminal output PLC. Lalu salah satu ujung dari peralatan input ini dihubungkan ke alamat ya, sesuai dengan diagram ladder yang akan dibuat.
Oke, lalu ada terminal output. Nah, ini terminal output. Nah, di sini nih, terminal output ini, ya di terminal output ini ya ada tegangan tadi, DC internal ya. Ya, DC internal ya. Biasanya 12 sampai 24 volt DC seperti itu ya. Jadi di sini ada terminal common, ya, ada terminal common ya, seperti itu ya. Maka ya terminal common ini di jumper ya. Ya, di jumper lalu dikoppel menjadi satu ya, menjadi satu lalu dihubungkan dengan salah satu sumber tegangan. Bisa DC, bisa AC. Tergantung peralatan output yang akan kita gunakan. Tapi dengan catatan tidak boleh saling bercampur jika menggunakan dua sumber tegangan ya, misalkan AC dengan DC. Maka nanti kita cek dulu ya, COM ini ya, terminal COM ini mewakili berapa alamat output. Nah, seperti itu. Jangan jadi sampai tercampur antara tegangan DC dan AC ya. Ya, untuk lebih amannya ya kita gunakan misalkan di output ini kita gunakan untuk peralatan output tegangan AC ya sudah AC semua, ataupun DC ya DC semua seperti itu. Tapi bisa dikombinasikan dengan persyaratan hati-hati atau lebih teliti ya, terminal mana yang akan digunakan untuk peralatan DC dan terminal mana ya, atau alamat output mana yang akan digunakan untuk peralatan AC seperti itu. Baik, oke, ini adalah peralatan IO-PLC ya. Pertama adalah peralatan input ya. Peralatan input atau komponen input untuk mensupport sistem operasi PLC ya. Ini menggunakan sumber listrik DC yang didapat dari PLC itu sendiri ya, atau dari sumber lain sebesar 12 sampai dengan 24 volt DC. Lalu ada peralatan input ya. Peralatan input PLC juga dapat berupa tombol ya, saklar, push button ataupun sensor ya. Dari semua peralatan tersebut mempunyai sistem kerja NO ataupun NC. Lalu ada peralatan output. Peralatan output PLC adalah peralatan yang dipasang pada output PLC. Seperti apa? Motor listrik, solenoid, kontaktor magnet, relay, buzzer, lampu, heater ya, dengan syarat besar arus untuk output PLC maksimal sebesar 2 ampere. Jika lebih, maka harus digunakan bantuan kontak ya, atau penghubung arus seperti apa? Kontaktor magnet atau relay. Nah, ya, ini adalah ilustrasi gambar daripada peralatan input ya. Ini adalah programmable controllernya daripada PLC. Nah, ini adalah rangkaian softwarenya ya, laddernya yang digambar ya di dalam PC ya ataupun laptop dengan CX programmer aplikasinya. Lalu ini adalah peralatan outputnya. Baik anak-anakku ya, kita lanjut masuk ke instruksi PLC Omron ya. Instruksi input ya, ada yang disebut dengan instruksi input ya. Ini adalah biasanya jika kita memasukkan secara manual ya, dengan papan ketik ya. Ya, dengan papan ketik ya. Tidak menggunakan PC ataupun laptop ya, seperti itu. Ada instruksi input, lalu ada instruksi output ya. Ada instruksi output ya, ini mnemoniknya seperti ini ya. Out, not, set, reset, keep, default ya, seperti itu. Lalu ada instruksi control ya. Knob, end, interlock, clear, jump end ya. Lalu ada instruksi timer ataupun counter ya. Ya, untuk timer maka mnemoniknya adalah TIM, untuk counter CNT, untuk reversible counter CNTR, untuk high speed timer ya. Timer high ya, itu high speed timer ya. Itu tim H ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk tugas ya, nanti ini ada tugas nih ya. Ya, sebelum masuk tugas ya, kita coba membuat sebuah rangkaian ladder ya. Rangkaian ladder ya. Rangkaian ladder dari sebuah kendali sederhana ya. Jadi kita akan buat
di fluid sim-nya, lalu nanti kita akan buat tabel kebenarannya, kita buat latching diagramnya ya, ataupun diagram ladder-nya. Baik ya. Baik, kita buka aplikasi CX Programmer kita ya, kita menuju desktop ya, lalu kita cari icon daripada CX Programmer, kita double klik ya. Baik, kita double klik. Nah, ini adalah tampilan awal daripada CX Programmer ya. Tampilan awal daripada CX Programmer ya. Di sini ada menu file ya, ada menu view, ada menu PLC, ada menu tools, ada menu help ya. Seperti itu. Baik, untuk membuat sebuah diagram ladder, maka kita klik ya menu new document ya, oke. Nah, ini dia. Lalu di sini ya, di sini kita beri ya namanya apa? Misalkan adalah rangkaian 1 ya. Lalu kita tentukan device PLC-nya atau tipe PLC yang kita gunakan ya, kita gunakan CP1L saja. Lalu oke. Nah, ini adalah tampilannya ya, lembar kerja PLC ya. Oke. Nah, ini adalah kontak-kontak yang tadi ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, ya. Jadi ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi di Syswin ya. Nah, berbedanya hanya di sini ya. Kalau tadi ada function, nah maka untuk timer, counter dan sebagainya, nah ini icon yang digunakan ya. Lalu ada new function block call-nya ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk menu cepatnya ya. Misalkan untuk membuat kontak NO, maka cukup diketik dengan huruf C ya, seperti itu ya. Baik, misalkan seperti ini ya. Kalau kita klik ini, maka ini cukup klik di sini kan. Misalkan ini kita misalkan saja alamatnya 0 ya. Nah, untuk ini misalkan satu lagi kontak NC ya, dengan cepat misalkan kita cukup ketik C ya, kita beri alamat 1 misalkan ya. Nah, seperti itu. Ya, untuk ini untuk ya, ini shortcutnya, ibaratnya jalan pintasnya untuk mempercepatnya, menu cepatnya ya. Oke. Baik anak-anakku ya. Misalkan ya, oke, ini saya hapus dahulu. Saya hapus ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah rangkaian yang paling sederhana ya. Sebuah rangkaian dengan satu buah kontak NO dan satu buah kontak NC ya, satu buah kontak NO dengan satu buah kontak NC ya, seperti itu ya. Satu buah kontak NO dan sebuah kontak NC. Oke. Baik, kita akan coba gambar dulu ya. Baik, kita gambar ya. Kita akan gambar ya, kita akan coba gambar ya. Baik, kita coba gambar latching diagramnya ya, kita buat gambar latching diagramnya. Di sini kita buat gambar latching diagramnya. Oke, kalau tidak iya. Oke. Kita buat latching diagramnya, misalkan adalah tadi ya. Ya, seperti ini. Oke. Oke ya. Kita ini seperti ini. Misalkan ya, ini seperti ini. Ini atau supaya itu ya, kita ambil saja salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Oke, sebentar. Salah satu contohnya. Salah satu contoh, kita ambil salah satu contoh ya. Wah, oh enggak ada, ya udah kita buat saja. Baik, kita buat ya, kita buat saja lah. Kita buat latching diagramnya. Oke. Ya. Ada dua buah ya, ada dua buah saklar ya.
Oke, bisa ada dua buah saklar. Oke, 2 buah saklar tadi. Oke, ini kita copy saja, Ctrl V, Ctrl paste ya, Ctrl copy, Ctrl paste. Oke, baik. Kita select objek ini. Oke, kita Ctrl paste lagi. Oke, kita select objek, kita pindahkan, kita Ctrl paste lagi, kita pindahkan ya. Oke, sudah. Kita buat garis horizontalnya. Oke, kita buat garis horizontalnya, lalu kita buat lagi garis horizontalnya. Nah, ini kita buat garis horizontalnya, lalu kita buat outputnya ya, kita buat output, oke, kita buat, sudah, kita buat outputnya, nah ini kita lagi, lalu ada garis lagi ya. Nah ini ya. Oke. Oh, ini kok jadi begini. Nah, ini dong ya. Ini kita hapus. Nah ini dia. Iya, oke. Iya, tadi satu tombol on, satu tombol off. Oke, berarti ini kita ya. Oke, nah, oke ya. Ini maka oke, kita kasih ya, ini tadi adalah mana ini ya. Ini S1 ya. Lalu kita copy saja, Ctrl copy, Ctrl paste. Ini S2 ya. Oke, kita Ctrl paste lagi. Ini adalah L ya. Oke, ini L ya, ini L ya. Oke, baik anak-anakku ya. Oke, ini latching diagramnya ya, latching diagramnya kita sudah buat ya. Oke, latching diagramnya sudah kita buat, kita kecilkan sedikit. Nah ya, oke, kita akan coba buat dulu, kita buat di Fluid Sim ya. Oke, baik, maka kita buka Fluid Simnya ya, kita buat sebuah rangkaian kontrolnya, rangkaian kendalinya ya, rangkaian kendalinya kita buat. Oke, nah ini adalah ya tampilan daripada Fluid Sim ya, Oke, kita klik new document ya, Oke, kita cari tombol off ya. Oke, ini tombol off, tombol on ya. Oke, ini maka dia adalah tombol on dulu ya. Kita sesuaikan saja dengan yang latching diagramnya ya. Oke, kita sesuaikan saja. Lalu kita beri catu daya ya, kita berikan catu daya. Oke, ini lampu indikatornya ya, ini catu daya. Oke ya, ini yep. Oke, kita konekkan ya, kita koneksikan ya, kita koneksikan juga sebentar ini supaya bagus ya. Oke, ini kita koneksikan, ini kita hubungkan atau koneksikan. Oke ya, baik
Nah, ini kita coba simulasikan ya. Oke, baik. Ini jika 0 ya, ini 00 maka kita tulis ini misalkan di sini 0, ini 0, maka ini juga hasilnya adalah 0 ya. Ini untuk diagram atau tabel kebenarannya ya. Ya, jika ini ya oke, sorry sebentar. Saya lupa. Ini kita beri label dulu, klik kanan properties ya, S1 ya, S1. Ini klik kanan properties, ini adalah S2, sorry, S2, maka ini adalah L ya. Kalau ini lampu ya, maka ini warna kita beri ya, itu L ya. Oke, maka ya, oke, sekarang yang kedua ya, ini kita beri 1 ya, masukkan 1. Ini 1 ya, di sini 1 ya, di sini 0, maka di sini 1. Oke ya, baik. Tadi ini 1 ya, bernilai 1 ya, maka di sini tetap kita bernilai 1. Lalu yang S2 kita bernilai 1. Kita bernilai 1, ternyata outputnya 0 ya. Oke ya, sekarang ya, yang ini kita beri outputnya 0 ya, bernilai 0. Di sini dia bernilai 0 ya. Ya, ini bernilai 1 ya, bernilai 1, maka ini tetap 0 ya. Ya, oke. Ya. Jadi ya, sudah kita dapat tabel kebenaran dari rangkaian ya tersebut ya. Dari rangkaian sebuah rangkaian dengan sebuah tombol on dan sebuah tombol off ya. Lalu kita coba buat ya. Baik, kita coba buat ya. Sebetulnya membuat diagram ladder, jika kita sudah membuat ya rangkaian kendalinya di dalam fluid sim ya, sebetulnya itu kita tinggal memutar saja ya. Kalau di dalam fluid sim atau di dalam rangkaian ya, rangkaian kontrol yang biasa kita gambar manual, itu adalah dari atas ke bawah. Maka kalau dari ladder adalah dari kiri ke kanan. Nah, ya, gambar yang tadinya itu kita buat dari atas ke bawah, kita putar menjadi vertikal yang tadi horizontal. Yang tadinya vertikal menjadi horizontal ya. Oke. Baik, kita coba buat ya. Oke, kita coba buat di CX Programmer ya. Kita buat CX Programmer, maka ini adalah ya, kita beri alamat tadi, alamat internal relay atau input ya. Bit input dimulai dari 0000 sampai sekian ya. Oke, kita cukup angka ujungnya saja. Kalau 0 ya berarti kita tulis 0 ya. Oke, seperti itu. Lalu ya, ini adalah off ya, atau kontak NC ya. Oke, kalau berarti 00001 ya kita cukup ketik satunya saja ya. Sorry, maaf kelewat. Ini kita beri identitas kayak tadi ya. Oke, maka ini adalah S1 ya, S1, maka ini kita beri identitasnya juga adalah S2 ya. Oke, lalu kita beri outputnya tadi ya, outputnya di sini ya. Maka outputnya tadi, karena ini CP1L, maka adalah 100 dimulai dari 100 ya. Kita beri L identitasnya ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian ya, kalau rangkaiannya sudah seperti ini, maka ini benar ya. Apa indikasinya jika rangkaian ladder salah? Garis ini akan berwarna merah. Nah, di garis yang di sini akan berwarna merah. Di sini akan berwarna merah garis di sini ya. Jadi antara ini ibaratnya adalah line plus, line fasa, ini line netral, dan ini harus terhubung ya, harus terhubung seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita simulasikan sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi ya. Kita klik ini adalah menu ya, icon daripada simulasinya ya, work online-nya ya. Oke. Baik, tadi ya, ini 0 maka 0. Oke, sekarang kita yang kedua, S1 kita beri value 1 ya. Oke, value 1. Kita beri value 1 yang ini ya, ini tetap 0. Output bernilai 1. Sekarang tadi S1 bernilai 1, S2 kita beri nilai 1
ya kita beri nilai 1. Ya, maka hasilnya adalah outputnya 0 ya. Oke, sekarang yang keempat ya. Yang ini kita beri nilai 0 ya, kita beri nilai 0, yang ini tetap 1, maka tadi apa? Ya, outputnya akan bernilai 0. Jadi rangkaian tersebut ya adalah benar dan dapat berfungsi ya. Dari latching diagramnya kita sudah uji dengan tabel kebenaran ya. Baik anak-anakku, kira-kira bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bisa diikuti ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Baik, kita coba lagi sebuah rangkaian deh. Kita lagi coba sebuah rangkaian ya. Kita coba gambar latching ya, latching diagramnya kita buat ya. Kita buat latching diagramnya. Sorry, sebentar. Kita buat latching diagramnya ya. Oke, kita buat ya. Misalkan ini ya, oke ya. Nah, ya. Sekarang terdiri dari 2 buah saklar on ya. Oke, ini kita hapus. Kita hapus ya, 12 saklar on ya. Maka ini simulasinya kita off kan dulu, maka ini kita ganti ya. Ini kita ganti ya, kita ganti dulu sebentar. Kita ganti Oke, kita ganti ya. Sudah, ini kita hapus saja. Kita hapus ya, ini kita copy saja deh. Copy paste ya. Oke, ini dia. Maka ini tadi adalah S2 ya. Oke, kita konekkan. Oke, kita simulasikan. Oke, kita simulasikan ya. Sekarang S1 ya bernilai 0 di sini, 0, S2 juga 0, maka L adalah 0. Oke, sekarang S1 kita beri 1 ya. Masukkan 1, ini 0 ya, hasilnya daripada L adalah 0. Oke, ini tetap 1, lalu S2-nya kita beri ya, kita beri masukkan height atau 1, maka adalah di sini 1 ya. Oke. Ya, maka coba yang ini kita kasih low ya. Masukkan 0, di sini 1. Maka outputnya adalah 0 ya, seperti itu. Oke, ya itu untuk di FluidSim. Nah, oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam ya, ke dalam apa? Ke dalam CX Programmer ya. Ini tinggal kita ubah ya. Ini klik kanan ya, invert node-nya kita checklist ya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan lagi dengan tabel kebenaran ya. Kita buktikan dengan tabel kebenaran ya. Oke. Ya, kita tadi di sini 0 0 ya, 0 0 ya kan? 0 0, maka L-nya juga 0 ya. Lalu di sini yang S1 ya kita beri value 1 ya, kita beri value 1 ya. Ini 1, ininya 0, ini 0 ya, 0 ya. Oke, yang ketiga S1 bernilai 1, S2 bernilai 1. Maka ini kita beri value 1 ya. Oke, ya. Maka 1 1, maka outputnya adalah bernilai 1. Oke. Yang S1 kita beri value-nya 0 ya, low ya. Yang S2-nya 1, maka hasilnya 0 ya. Jadi sinkron ya, sama ya tabel kebenaran antara yang tadi di rangkaian FluidSim dengan di rangkaian CX Programmer ya. Baik anak-anakku, kira-kira bisa diikuti ya, bisa dimengerti dan bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Google Classroom ya. Nanti kita diskusikan bersama dengan Bapak Ibu guru kalian juga ya. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pertemuan secara virtual ya, melalui video pembelajaran ya,
Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik atau bisa kita ambil. Yang pertama adalah PLC dapat menggantikan ya rangkaian konvensional, rangkaian relay konvensional yang begitu memakan banyak waktu dan biaya, ya seperti itu. Lalu PLC juga sangat mudah pengaplikasiannya, ya sangat mudah pengaplikasiannya, ya. Dan jika ditinjau dari segi biaya akan jauh lebih murah jika dibandingkan kita menggunakan rangkaian relay konvensional, ya. Baik, anak-anakku, ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Ya. Pertama, buatlah rangkaian kendali menggunakan fluid sim, ya, yang seperti tadi sudah Bapak contohkan, Bapak praktekkan. Lalu buat diagram ladder menggunakan CX Programmer, ya, CX Programmer. Oke. Satu lagi, buatlah tabel kebenaran, ya. Buat tabel kebenaran yang seperti tadi, ya, yang seperti contohnya ini, ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, ya. Seperti ini tabel kebenarannya. Oke. Baik, anak-anakku, sebelum kita akhiri, ya, bersama-sama mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.